Ingat yang kemarin ditimpa musibah dalam kehidupannya. Ingat yang kemarin ditimpa masalah dalam keluarganya. Ingat tatkala diangkat permasalahannya oleh Allah, tatkala dihapus, dihilangkan musibahnya oleh Allah. Kenapa sekarang kembali menyekutukan Allah lagi? Kenapa sekarang kembali menuruti hawa nafsunya lagi? Kenapa sekarang kembali mengikuti togut yang ada di dalam dadanya? Hati-hati. Berarti kita telah memberi izin kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah untuk disegerakan azab untuk ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana wa mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim wa ja'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya salam ya alif wa imam bil zawal mubdi' bil mithal wa lakal hamdul minatu wa jarahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazaham qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi minkum
صلاتي وهب لي به فضلا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma dan apa barang bikum yang bersama kalian min ni'matin yang berupa dari nikmat-nikmatnya Allah, min nikmatin yang berupa dari nikmat faminallah, maka ingatlah itu semuanya dari Allah. Tsumma kemudian idza massakumud durru, ketika disentuhkan kepada kalian, ketika ditimpakan kepada kalian ad-durru, darur, musibah, darat, fa ilaihi tuj'arun, maka kepada Allah lah taj'arun, kalian meminta tolong. Jadi ingat bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan selama ini, karunia-karunia yang kita dapatkan selama ini, itu semuanya dari Allah. Makanya kita syukuri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sempat, kekuatan, nikmat diberi umur panjang, nikmat diberi keluarga yang bahagia, nikmat diberi anak yang soleh soleha. Syukuri itu dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah iman, Islam. Syukuri itu.
Jadilah manusia yang bermanfaat kepada sesama. Itu cara mensyukuri kita, terutama kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena tanpa adanya wasilah dari orang tua kita, kita tidak akan pernah lahir ke alam dunia. Itu anugerah, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini dipilih oleh Allah untuk dihidupkan di atas dunia ini, sebetulnya sebuah anugerah, sebuah nikmat dari cintanya Allah kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sampai sekarang ini, itu semua karena cintanya Allah kepada kita. Syukuri itu. Balas cintanya Allah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus juga ikut berbahagia, ikut senang tatkala ada orang lain, tatkala ada saudara-saudara kita diberi nikmat lebih oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk berangkat haji, dimampukan oleh Allah untuk membayar zakat mal, dimampukan oleh Allah dalam harta kekayaan. Kita harus mensyukuri, kita harus ikut bahagia tatkala saudara-saudara kita mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, yakinlah bahwa Allah akan memberikan nikmat yang serupa, bahkan lebih baik dari yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Yang penting kita ikut bersyukur, jadikan wasilah nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada saudara-saudara kita, untuk menjadikan kita selalu ingat kepada Allah, menjadikan wasilah untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah, menjadikan wasilah bagi kita untuk menjadi pelindung kita dari bermaksiat kepada Allah. Kebanyakan dari kita tatkala kita diberi nikmat lupa kepada Allah. Namun tatkala kita diuji oleh Allah dari kesakitan, dari musibah, baru kebanyakan dari kita ingat kepada Allah. Kalau kita diuji dengan kekayaan, dengan kesenangan, kadang kita lupa kepada Allah, menjadikan kita kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Tsumma idza massakumud durru, ini kenyataannya. Kemudian tatkala disentuhkan kepada mereka, ditimpakan kepada mereka ad-durru, ud-durru, yaitu darurat, darur, musibah, mudarat, fa ilaihi taj'alun, maka kepada Allah taj'alun, mereka meminta tolong. Inilah kebanyakan kita manusia. Tatkala kita ditimpakan musibah oleh Allah, kita kembali kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Tatkala diberi nikmat, dikaya rayakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dipintarkan oleh Allah, kebanyakan dari kita kufur terhadap nikmat-nikmat itu. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tidak dipergunakan ke jalan kemanfaatan kepada orang lain, ke jalan kebaikan, namun justru sebaliknya,
ke jalan yang melupakan Allah, kesenangan-kesenangan, berpesta hora, tidak ingat kepada tetangga-tetangga yang tidak mampu, yang fakir, yang miskin, tidak ingat kepada anak-anak yatim yang terlantar. Marah mereka, berkelompok, menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan cara menjauhkan dirinya dari Allah. Itulah bentuk kekufuran. Ingat, kalau kita kufur atas nikmat-nikmatnya Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat bahwa sebentar lagi tandanya kalian memberikan izin azabnya Allah akan menimpa kalian. Naudzubillah. Jangan bersenang-senang di atas kemaksiatan. Jangan bersenang-senang di atas penggoliman. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan. Jangan bersenang-senang di atas fitnah-fitnahan. Ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabnya Allah amat pedih yang akan segera menimpa kalian. Makanya kita harus sadar diri, diperingatkan oleh Allah untuk bersyukur, dimudahkan oleh Allah, diberi hati oleh Allah, kok minta rempelo. Kebanyakan manusia tatkala ditimpakan musibah dalam hidupnya, baru dia kembali kepada Allah. Haruskah kita nunggu azab turun kepada kita untuk kita mengingat Allah? Apakah kita harus menunggu musibah datang ke dalam kehidupan kita baru kita kembali kepada Allah? Tsumma idza kasafad durra, kemudian tatkala kasafah dihilangkan, disingkap ad-durra, mudarat atau musibah angkum atas kalian, idza fariqun, tiba-tiba sebagian minkum dari kalian bi rabbihim, kepada Tuhan kalian, yusrikun, menyekutukan kalian. Tatkala kita diangkat oleh Allah musibah-musibah, bukan syukur yang mereka ucapkan, bukan syukur yang kita ucapkan, melainkan kemusyrikan yang kita lakukan. Kalau tidak gara-gara kita, kalau tidak gara-gara ini itu, hilang Allahnya. Itulah bentuk kemusyrikan. Makanya kita diperingatkan oleh baginda Rasul bahwa kemusyrikan itu, melawan kemusyrikan itu, melawan hawa nafsu itu adalah bentuk jihad yang besar yang harus kita lakukan. Makanya tatkala ditanya Rasulullah oleh para sahabat, "Ma jihadul akbar ya Rasul?" Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu? Apa yang dimaksud dengan perang besar itu? Apa daunnya Rasul? Jihadul qalbi, jihad membersihkan hati kita dari kemusyrikan. Au jihadun nafsi, atau jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi tatkala musibah dihilangkan dari rumah kita, dari kehidupan kita, kita lupa kepada Allah. Bahkan kita berbuat musyrik kepada Allah. Ingat, yang menyingkap tabir, yang menyingkap darur, mudarat, musibah dalam kehidupan kita, itu adalah Allah, bukan manusia, bukan dukun. Itu semua yang menyingkap
Yang menghilangkan dari kehidupan kita musibah-musibah itu Allah. Makanya jangan sampai ada kemusyrikan, menyekutukan, meyakini ada kekuatan dari selain Allah. Lihat dulu, sungguh dibiarkan mereka dalam kekafiran. Bima atainahum, dengan apa-apa barang atainahum yang Allah berikan kepada mereka, dibiarkan oleh Allah. Fatamatta'u, maka diperintahkan oleh Allah, nikmati, bersenang-senanglah kalian atas kekafiran-kekafiran kalian. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui setelah azab menimpa kalian. Kebanyakan manusia tidak sadar sebelum azab musibah datang ke dalam kehidupannya, mereka bersenang-senang di atas kekafirannya, mereka bersenang-senang di atas kemaksiatannya, mereka bersenang-senang di atas fitnah-fitnahannya, mereka bersenang-senang di atas gibah-gibahannya, mereka bersenang-senang di atas mengorek-ngorek kejelekan orang, memfitnah orang, menggibah orang. Fasawfa ta'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui tatkala azab musibah datang dalam kehidupannya. Wa yaj'alun, dan menjadikan Allah kepada mereka, dan menjadikan mereka lima la ya'lamuna, kepada apa-apa yang mereka tidak ketahui, yaitu berhala-berhala, sekutu-sekutu Allah, nasiban mimma razaqnahum, sebagian dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah, sebagian oleh mereka dipergunakan untuk berhala-berhala, untuk togut-togut, untuk maksiat-maksiat, untuk perintah-perintah hawa nafsunya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah dipergunakan oleh mereka itu untuk di jalan bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk bermaksiat, bersenang-senang, bermaksiat kepada Allah, mengikuti ajakan dari hawa nafsunya, mengikuti tauhid yang ada di dalam dadanya. Tallahi, demi Allah, la tus'alunna, sungguh kalian akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban, amma kuntum taftarun, terhadap apa yang kalian taftarun, yang kalian kerjakan, dan itu bentuk dari pembohongan, bentuk dari pembohongan publik yang diada-adakan, yang bukan miliknya diaku-aku miliknya. Tallahi, demi Allah, la tus'alunna, sungguh kalian akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang kalian bicarakan, yang kalian lakukan, dan itu pembohongan. Hati-hati. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, demi Allah, Allah bersumpah kosa, akan dimintai pertanggungjawaban kita atas kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, atas fitnah-fitnahan yang kita lakukan, atas gibah-gibahan yang kita lakukan, atas tajasus-tajasus yang kita lakukan. Allah akan minta pertanggungjawaban, karena setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa, setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Ingat,
yang kemarin ditimpa musibah dalam kehidupannya, ingat yang kemarin ditimpa masalah dalam keluarganya, ingat tatkala diangkat permasalahannya oleh Allah, tatkala dihapus, dihilangkan musibahnya oleh Allah, kenapa sekarang kembali menyekutukan Allah lagi? Kenapa sekarang kembali menuruti hawa nafsunya lagi? Kenapa sekarang kembali mengikuti togut yang ada di dalam dadanya? Hati-hati. Berarti kita telah memberi izin kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah untuk disegerakan azab untuk ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai tatkala masalah dalam kehidupan kita diangkat oleh Allah, tatkala musibah-musibah yang datang dalam kehidupan kita dihilangkan oleh Allah, kita justru musyrik kembali, kita justru mengikuti hawa nafsu kembali, kita justru mengikuti togut yang ada di dalam diri kita sendiri. Hati-hati, yang kita pertuhankan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Cinta. Kita juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Jangan sebaliknya, kita menentang fitrah yang Allah berikan kepada kita. Kita menentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kalau sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, berarti kita mengizinkan, kita meminta sendiri azab untuk ditimpakan kepada kita. Masa kita nunggu azab turun menimpa keluarga kita untuk kita bertaubat, untuk kita bisa sadar? Masa kita menunggu musibah-musibah, masalah-masalah datang dalam keluarga kita untuk menyadarkan diri kita untuk kembali kepada Allah? Syukur agar kita ditambah nikmatnya oleh Allah, syukur agar barokah datang dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita senang mendolimi orang, menyakiti orang, sinis kepada orang? Kenapa kok kita senang, kita berbangga kalau kita bisa bersatu untuk mendolimi orang? Apakah kita tidak sadar bahwa anugerah yang diberikan oleh Allah itu untuk dijadikan wasilah mendekat diri kita kepada Allah? Kok justru sebaliknya, kita tambah jauh dari Allah. Kita berbuat apapun itu karena Allah, beribadah karena Allah, berbuat kebaikan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya kita nggak boleh kita musyrik, nggak boleh ada sekutu-sekutu bagi Allah. Kenapa kok kita lakukan? Kita melakukan sesuatu kebaikan, ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang, karena makhluk, karena ingin dipuji bahwa kita dermawan, kita ingin dipuji bahwa kita telah berbuat manfaat. Ingat, Allah itu Maha mengetahui. Jangan sampai ada kesyirikan, kemusyrikan dalam hati kita. Kalau kita biarkan, setelah Allah mengangkat masalah kita, setelah Allah menghilangkan musibah dalam kehidupan kita, kemudian kita kembali kepada kemusyrikan, berarti kita telah mengizinkan azab menimpa diri. Berarti kita telah berdoa untuk disegerakan azab menimpa dirinya kembali.
Na'udzubillah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Semoga kita dimenangkan oleh Allah bisa melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.